sini kan beneran kan? Iya benar, ini di lantai ini. Katanya sih udah ada yang nungguin kata mas-mas yang di bawah. Halo Mbak. Apa kabar? Saya Fatia. Sani. Mario. Sani. Jadi gimana Mbak permasalahannya? Gini loh Mbak, Mas. Saya kan adik saya Debbie. Dia punya pacar, tapi dia sering banget dipukulin. Tapi Mbak sendiri udah pernah ngeliat langsung nggak? Maksudnya kekerasan itu sendiri yang Mbak tadi bilang, Mbak bilang kalau misalnya Dimas kan yang melakukan ini semua ke adik Mbak. Ya selama ini saya cuma lihat kalau dia pulang itu lebam-lebam. Saya nggak tahu, saya makanya minta bantuan tim. Gimana gitu loh caranya adik saya biar dia nggak sama Dimas lagi. Mungkin kalau misalkan membantu adik Mbak untuk pisah dengan Dimas itu bukan wewenang kita. Cuma di sini kita mungkin akan membantu Mbak untuk memediasi Mbak, mungkin ngobrol sama adik Mbak. Dimas, calon suaminya adik saya telepon. Halo? Mbak, ini ya, saya nggak mau lagi campur urusan masalah saya mau nikah sama adik Mbak. Gak bisa lah, saya kan kakaknya. Gimana juga saya harus ikut campur dong. Mbak, saya nggak mau tahu. Saya bilangin sama Mbak, pokoknya nggak usah lagi campur. Ngerti? Ini urusan saya sama adik Mbak. Mbak. Mbak, saya nggak bisa. Aku takut sekali adik aku kenapa-napa, Mbak. Seperti itu cepetan yuk, Mbak. Yuk. Iya udah, Samperin Mbak. adik kita. Emang Debbie sekarang lagi di mana? Mbak mau kita kemana? Kita samperin ke kosannya aja yuk, Mbak. Ke kosan. Ayo, Mbak. Aduh. Itu udah nih, Mbak. Gimana Mbak? Kosannya enak nggak? Debbie. Debbie, permisi. Assalamualaikum. Permisi, Debbie. Dek. Ada orang ya? Lihat kosannya sih kelihatannya. Debbie, assalamualaikum. Debbie. Kosong. Debbie. Apa lagi pergi ya? Nggak ada orang. Coba tanya tetangga deh. Ada orang apa ya di sana? Debbie kemana ya Mbak? Soalnya tadi ribut sama cowoknya, terus yang berat cuma cowoknya aja. Ribut-ributnya gimana Mbak? Dengernya gimana Mbak? Soalnya kasar kayak dipukul gitu, nggak tahu. Astagfirullah. Mbak ya? Dek. Debbie. Assalamualaikum. Kunci mana kunci? Kunci mintain dong ini yang punya kosan. Debbie. Soalnya punya kontrakan. Apa? Kunci nggak, Pak? Ada kuncinya nggak, Pak? Oh, Namanya bisa, adik bisa, saya, bentar. Pak. Bentar ya Pak ya, saya bukain dulu Pak. Emang ada jemput lagi? Saya tadi udah Cepet telepon, lagi. Pak. Dia juga marah, makanya saya buru-buru ke sini. Saya takut adik saya kenapa-napa, Pak. Coba. Coba dong, Bud. Yang bener ya. Bisa. Debbie. Dek. Nggak ada. Kok ada yang nangis? Dek. Debbie. Ada yang nangis. Debbie. Dalam ya. Ya, coba. Debbie, buka dong. Debbie. Ya Allah. Mbak, kita bawa Debbie keluar, Mbak. Ada anduk nggak? Astagfirullahaladzim, kamu ngapain, Dek? Anduk. Astagfirullahaladzim. Kamu ngapain, Dek? Di dalam. Debbie! Astagfirullahaladzim. Debbie, tenang dulu. Debbie, kamu kenapa, Debbie? Kamu dimarahin Dimas lagi? Deb, Kenapa, Debbie? kamu dipukulin lagi? Debbie, Dia mukulin aku, Mbak. astagfirullahaladzim. Debbie, ini bahaya. Astagfirullahaladzim. Debbie, ini. Debbie kenapa sih? Astagfirullahaladzim. Debbie. Aduh.
Deb, ini kakak kamu tuh peduli sama kamu. Ngobrol dulu bentar, buka pintunya, Debbie. Udah Kak, gak ikut campur urusan aku. Kakak kamu tuh peduli, dia nggak mau kamu kalau udah nikah ada apa-apa sama Dimas, kenapa-napa. Deb. Udah Kak, keluar pergi, jangan di situ. Pergi nanti Dimas datang Kak. Aku tuh sayang sama Ade, Dek. Ade kenapa kayak gini terus sih, Dek? Astagfirullahaladzim. Udah gini aja. Ini nggak bisa. Ini kita nggak bisa dipaksa. Devi nggak bisa dipaksa. Mungkin dia juga masih shock kan karena kita tadi datang rame-rame. Ayo, udah mending kita tinggalin dulu aja sendiri. Yuk, Itu Ade saya, tapi saya nggak tega ninggalin dia dalam keadaan Biar- kayak gini, Mbak. biar Debbie nenangin diri dulu, Mbak. Tapi kalau dia kenapa-napa gimana, Mbak? Iya, kita pantau dia dulu. Kita pantau. Semua yuk. Aku minta kamera nanti Kendip ya. Kalau misalkan takutnya Dimas datang, kita nggak ada yang tahu kan. Ntar ya, tolong yang minta kamera Kendip. Bagaimana ya Mbak adik saya, Mbak ya? Dia tuh nggak pernah mau nurutin apa kata siapapun, Mbak. Aku bilangin pun nggak pernah nurut, tapi tetap aja Dimas aja, Mbak. Gimana ya, Mas ya? Nah, ya mungkin mereka udah mau nikah terus jadinya kayak gini, maksudnya. Apa saya tuh berpikiran apa dia diguna-guna gitu loh, Mbak. Habis dia semuanya apapun Dimas, gak ada yang didengerin sama dia, Mas. Emang ada nggak orang yang kalau misalkan ngomong itu bakal didengerin sama Ade Mbak? Siapa? Gak ada satupun, gak ada. Mungkin ibunya. Gak ada, Mas. Mak ibu aja minta tolong aku pun aja nggak pernah didengerin sama dia, Mas. Udah, Mbak, sabar, Mbak. Devi, aku mau dia pulang, aku nggak ikhlas kalau dia sama Dimas. Itu masih lupa dong. Lu ngapain pakai tadi? Mbak. Jangan pernah ikut campur urusan gua. Mbak, hati-hati. Lu kasar sama adanya dia. Dimas! Diam, Dimas. Dimas tuh ngapain, Mbak? Lu bisa santai dulu nanti. Lu dengerin gue, lu bisa santai gak sih? Dimas! Agak udah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Dimas! Mbak. Mbak, udah kita pakai mobil aja, ayo cepet. Jadi mana? Jar. Mbak, kejar. Ya Allah, Mbak. Ngapain suruh tuh? Ngapain? Ada gua. Masuk ke apa? Lu gak tau apa-apa. Tau gak? Masalah itu adek lu. Kenapa? Jangan kayak begini. Yuk. Astagfirullahaladzim. Bantuin dong. Bisa nggak yuk? Mas, lo lihat nggak kayak gini? Bisa nggak sih caranya baik-baik? Urusan gua. Dia tadi ribut terus. Jelasin dong, kok diem aja? Ya lo nggak apa-apa ya? Lu bisa diam. Oke, gua jelasin. Semua gara-gara adanya dia. Adanya kenapa? Adanya dia main di belakang gua, Mas. Adanya dia sampai bablas. Bablas Tahu kan bablas? Nggak mungkin. Alah, lu gak tahu apa-apa. Mbak, jangan kayak begini caranya dong, Mbak. Mbak, aduh Dia kenapa? ngomong sembarangan, nggak mungkin
bikin adik aku kayak Mbak, gitu, ya, tapi menyelesaikan masalah itu ada caranya, nggak kayak gini. Mbak, udah. Mbak, udah. Mbak, udah dong, Mbak, jangan kebawa emosi juga. Gak mungkin, Mbak, adik aku kayak gitu, Mbak. Mbak, sekarang Mbak nyelesainnya pakai emosi. Lihat teman saya sekarang. Untung nggak ada yang kena kamera segala macem, Mbak. Di sini kita mau bantuin Mbak, tapi Mbak juga harus bisa kerjasama sama kita, apalagi ngontrol emosi Mbak. Gimana saya nggak emosi, Mbak? Adik saya tuh digituin sama dia, dipukulin sampai biru-biru, saya nggak ikhlas, Mbak. Ya, Mbak, saya ngerti. Tapi kalau kayak gini caranya, bukannya kita mempercepat masalah adik Mbak, keluarga Mbak, tapi malah makin lama, Mbak. Lihat Mario sampai kayak gini, Mbak. Mbak maunya ini masalah dikelarin kan? Bukan nambah masalah baru kayak gini. Iya, Mbak. Aku minta maaf, Mbak. Aku minta maaf, Mas. Aku emosi, Mbak. Maaf, Mbak. Mungkin tadi kepancing emosi semua kan, udah nggak apa-apa. Udah penting kita balik ya. Kita terus strategi dulu, aku juga mau bersih-bersih. Tapi lo nggak apa-apa kan ya? Aku minta maaf ya, Mas ya. Karena emosinya aku ya, Mas. Ya sekarang kita udah ada di depan rumahnya keluarganya Dimas, tuh kan? Betul sekali. Kita di sini berpikir kalau misalkan ingin menyelesaikan masalah, kita harus mendengarkan dari kedua belah pihak, tuh kan? Di sini pertama kita ingin mendengar dari keluarganya Dimas, kita ingin cari tahu dulu. Yaudah yuk kita coba samperin aja. Ini kan bener kan alamatnya? Dari alamat yang dikasih sini. Katanya rumahnya yang depannya warna oranye, ya berarti ini. Hijau, nyari hijau. Ini kan? Ini kan? Ya coba diketok dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh iya bener ya, ini kayaknya kosong. Lo liatnya udah begini tuh. Permisi, assalamualaikum. Ini kayaknya nggak ada orangnya deh. Tapi jendela kebuka, Fat. Tapi kosong. Apalagi keluar emang orangnya. Kosong, gelap banget di Permisi. dalamnya. Apalagi pergi kali ya? Coba nanya ibu-ibu itu gimana ya? Oh iya udah yuk, tanya aja, ini Ini tetangganya. tetangga kan sebelah rumah. Coba yuk. Yaudah yuk. Permisi, Bu. Assalamualaikum. Sama-sama. Maaf ganggu ya, Bu ya. Ada apa ya, Pak? Pengen nanya, Bu. Ya? Bener kan ini depan yang ini rumah keluarganya Dimas kan? Iya. Heeh. Ada apa ya? Emang rumahnya kosong ya, Bu ya? Iya, kosong, Mas. Kosong nggak ada orang, Dimasnya ada di rumah. Pergi, Mas. Ya emang ada apa ya, Mas? Nanyain Dimas. Oh, nggak apa-apa, Bu. Jadi sebenarnya pengen ngobrol-ngobrol sama keluarganya Dimas sih, Bu, mengenai Dimas juga sih. Ibu kenal sama Dimasnya? Kenal si Dimas, tapi orangnya anaknya gitu. Setahu Ibu gimana orangnya Dimas? Anaknya karena kurang perhatian sama orang tuanya, anaknya tertutup, nggak bisa. Ya kita juga namanya tetangga nggak bisa gimana ya, cuma ngeliat aja, takut saya negur-negur takut saya. Oh, anaknya tertutup. Kenapa ya? Iya, Mas, kenapa ya? Enggak sih, kita cuma pengen tahu tentang Dimas aja, Bu. Mungkin Dimas kan kita dengar-dengar katanya Dimas tuh kalau di luar itu anaknya kasar ya, Bu, kalau sama orang. Dia jadi dari kecil ngelihat ibu bapaknya suka berantem, Mas. Gitu. Oh, gitu. Iya. Jadi Pak, ibunya suka dipukulin bapaknya. oh, ibunya suka dipukulin bapaknya. Iya, Mas. Oh, jadi mungkin bisa aja itu penyebabnya yang Dimas jadi kayak begitu. Iya, trauma juga ngeliat orang tuanya kayak gitu, akhirnya dia jadi kayak gitu. Bisa jadi Iya, sih. Mas. Saya juga namanya tetangga, ya cuma ngelihat aja. Ya, saya juga jarang. Ngapain ada begini-beginian? Mas, Mbak, mau ngapain? Mau ngomongin keluarga saya ya? Mau ngapain ngomong-ngomongin keluarga saya? Hah? Mas juga? Ngapain? Mau nanya-nanya keluarga saya ke saya langsung? Kan kita udah jelasin tadi, kita udah ngetok rumah ibu, tapi nggak ada yang buka-buka. Iya, tunggu saya pulang dong. Ngapain nanya ke tetangga? Yang tahu keluarga saya itu saya, bukan tetangga. Tetangga mah bisanya ngejelekin doang. Astagfirullahaladzim, Bu, bukannya kayak
gitu, kita cuma nanya doang. Tadinya nanya ibu kemana, kalau misalnya emang mau pulang lagi atau emang biasa tinggal di sini, kita mau nungguin. Ya udah gini deh, ini daripada ribut, Ibu ya udah kita minta maaf ya Bu ya. Ya udah gini Mbak, kita ngobrol sama Mbak aja ya, kita ke situ aja nggak enak. Makasih ya Bu sini. ya, Iya, maaf boleh. ngeganggu nih Maaf Bu, ya, lagi nyapu-nyapu. Ngapain sih Mas nanya-nanya ke orang lain? Nanya kan bisa ke saya Mas. Ya kan kita tadi udah datang Bu, kita ketemu nggak ada orang, makanya kita nanya tetangga sebelah. Mulutnya tuh pada gak ada yang benar. Kalau ngomong tuh selalu nyalain adik saya Mas. Ya udah gini, ya udah daripada Mbak marah-marah, kita kan sini pengen ngobrol sama Mbak, bisa kita ngobrol sebentar sama Mbak. Ya udah ayo ngobrol. Sini. Nggak di dalam rumah aja mah nggak enak. Udah di sini aja. Mau nanya apa? Gini Mbak, jadi kan sebenarnya kita di sini tuh melihat ada permasalahan antara Dimas dan juga calon istrinya. Nah, kita mendapat kabar katanya Dimas sering banget melakukan kekerasan sama calon istrinya. Makanya kita di sini pengen nanya sama Mbak. Ya mungkin Dimas punya trauma tersendiri dalam hal kekerasan, akhirnya Emang menyebabkan... Mbak tahu background adik saya kayak apa? Ya di sini justru kita mau nanya Mbak. Mbak kan bilang Mbak kakaknya Dimas. Lebih Iya. baik kita langsung nanya ke Mbak kan daripada kayak tadi tetangga yang ngomong ya kan Mbak? Iya, emang tetangga tuh bisanya nyalain adik saya doang. Kita dengar-dengar, kita ngelihat sendiri kayaknya dia kasar banget sama calon istrinya. Ada juga ya Mas ya, yang kasar itu si Debbie. Debbie itu selalu ngasarin adik saya. Debbie. Iya. Kita kan ketemu Debbie malah. Terus Mbak nggak tahu. Kemarin aja berapa hari yang lalu, Dimas sama Debbie berantem. Dimas dicakarin Debbie. Saya lihat sendiri Mbak. Tapi gini ya Mbak, kemarin kita itu ketemu, kita datang ke kosannya Debbie. Kita lihat kosnya Debbie itu dikunci dan ketika kita masuk, itu Debbie ada di kamar mandi Mbak, meringkuk kayak kedinginan menggigil. Nah, kita nggak tahu itu siapa yang lakuin. Kita langsung mikirnya si Itu Dimas. pasti bukan adik saya. Adik saya tuh nggak begitu. Saya yang tahu adik saya. Loh. Adik saya tuh orangnya penyayang Mas. Nggak Penyayang? pernah ngasarin saya. Saya juga nggak pernah ngeliat Debbie dikasarin sama Dimas. Debbie itu dikunciin dari luar kosan Mbak. Dan Debbie itu takut kalau misalnya kita ada di situ dan Dimas datang, Dimas pasti marah-marah. Itu sih bisa-bisanya Debbie aja Mbak. Bisa-bisanya Debbie. Itu tuh dia paling cuman bohong doang. Nggak mungkin adik saya begitu. Saya yang ngerti adik saya Mbak. Ya, tapi tetangganya udah pada tahu Mbak. Di sini kan Mbak sebagai kakaknya ya Mbak jelasin aja sama kita biar kita juga bisa meluruskan gitu loh Mbak. Nggak ada fitnah. Soalnya tetangga-tetangga tuh udah ada yang ngomong kayak begitu Mbak. Mas jangan nyalain adik saya ya Mas. Soalnya tadi tetangga juga ada yang bilang katanya waktu kecil Dimas sering lihat kalau orang tuanya selalu Udah berantem. coba orang-orang tua deh. Itu urusan masa lalu saya. Mbak. Ya, Mbak, tenang dulu. Nggak tahu apa-apa tentang keluarga saya. Ya, tapi tenang. Kita pergi. Mbak, tenang. Ya, Mbak, tenang, Mbak. Kan di sini kita cuma ingin membantu. Kita kan cuma ingin Nggak mau membantu. tahu saya udah pergi. Ya, yaudah. Debbie yang salah di sini. Iya bener. Ini kayak satu keluarga deh emang suka kasar-kasar gitu. Dia memaklumin kali Dimas kayak gitu. Sebenarnya dia tahu, gue yakin tetangga aja tahu. Ya udah. Yang penting kita udah yang penting kita udah dapat informasi kan, walaupun nggak terlalu banyak, yang penting kita atur strategi lagi nanti ya. Lo takut? Ya awas, kali udah. Udah. Ya, kita pergi, udah. Ayo. Udah, biarin. Mungkin emang temperamen semua di sana. Ayo Mas Bas, cepet Mas Bas. Lo lihat sendiri kan, yuk kakaknya aja kayak gitu. Gue nggak aneh kalau misalnya Dimas sampai dia ngomongin tetangga dia kasar. Mungkin beneran memang ke Debbie dia kasar. Wajar lah Mbak Sani marah. Khawatir sama adiknya kalau misalnya Dimas kayak gitu, keluarganya kayak gini. Iya, Pat, gue ngerti. Tapi ini kan kita cuman baru dapet point of view dari keluarganya Dimas. Kita belum ngobrol sama keluarganya Mas Sani. Oke? Tetangganya Dimas kan udah bilang yuk,
Kita butuh apa lagi sih? Fat, ini tetap tetangga. Omongan tetangga itu tuh nggak bisa dipercaya 100%. Tapi kan tetangganya bilang dari dulu, berarti dia udah tahu dong setelah keluarganya, terus kebiasaan-kebiasaan di keluarganya si Dimas itu. Pantesan aja. Yaudah, gini. Ini kan sekarang kita tadi udah dapat gambar kan? Udah dapat gambar, kita udah dapat audio kan, ngomong apa. Gini aja, sekarang kita ketemuan sama Sani, kita kasih lihat ya gimana. Gimana barusan kita ngobrol sama kakaknya Dimas, oke? Oke? Nggak apa-apa, biar Mbak Sani tuh makin bulat, jelas gitu, mau ngarahin adiknya. Kasian gue ngeliatnya. Udah janjian nih. Tadi katanya dia mau ini. Jadi janjian dia hari ini ternyata dia ambil apa? Izin setengah hari kerja. Makanya dia minta kita nunggu di sini. Nah, ini. Pak mending. Kita udah nyampe. Udah. Nah ini dia nih. Mas Sani nih. Oh iya. Tadi jadi Mbak ke rumahnya Dimas, Mas. Jadi Mbak, Gimana? nah Mbak pas kita kesana itu kita ketemu sama tetangganya karena rumahnya masih kosong kan. Nah tetangganya bilang kalau Dimas ini waktu kecilnya sering ngelihat pertengkaran orang tuanya. Dia sering lihat ibunya dikasarin. Tuh kan Mbak, bener kan Mbak? Aku bilang juga apa, dia tuh apa emang udah kasar, dari keluarganya juga pun udah kasar. Mbak nggak boleh ngomong kayak begitu. Ini kan baru asumsi dari tetangga, dari omongan dari tetangga. Masa kayak gitu sih Mas? Aku kan yang minta bantuan kalian, masa Mas masih belain dia sih Mas? Masa Di sini bukan. ini adik aku loh yang tertindas. Iya, di sini saya bukan membelain Adi Mbak ataupun Dimas. Di sini kita bersikap netral, oke? Jadi kita ingin mendengar dari kedua belah pihak. Nah, yang aneh, ketika kita nanya sama kakaknya Dimas, justru kakaknya Dimas malah menuduh kalau Debbie lah yang selama ini sering mukulin Dimas. Gak mungkin Mas, gak mungkin. Mana ada perempuan mukulin laki Mas, yang ada tuh laki-laki mukulin perempuan Mas. Ya Mbak, kita juga nggak bisa ngomong kayak gitu Mbak, karena kan di sini kita nggak bisa lihat bukti langsungnya. Kita juga nggak pernah ngelihat antara Debbie ataupun Dimas yang bertindak kasar. Sekarang saya tanya sama Mbak. Mbak memang pernah ngeliat langsung di mana Dimas mukul Debbie main tangan? Enggak sih, Enggak kan? Nah, berarti kita juga belum bisa berasumsi. Ya, tapi nggak bisa lah Mas, biar gimana pun itu kakaknya salah Mas. Sama aja seperti saya juga bela adik saya, kakaknya itu mungkin juga belanya Dimas. Udah deh, aku nggak mau deh. Kok kayak gini sih? Aku kan minta bantuan kalian, kenapa jadi kalian yang seperti ini sih? Kalau nggak kita udahan aja deh, saya udah nggak perlu bantuan kalian lagi deh. Udah. Mbak, yuk, ya Allah, Mbak. Gak usah! Awas Mbak, ayo Mbak! Gak usah lagi, saya gak perlu bantuan kalian! Mbak, bentar. Saya tuh minta bantuan kalian, bukannya kalian malah kayak gini! Gak perlu lah! Udah lah! Saya gak mau! Udah gak usah, cukup! Udah. Mbak Sani, Biarin dulu. Sini aja dulu. kita kan di sini bantuin dia. Minggir dulu, jangan Kita bicara. nggak mau memihak, salah kita gimana yuk? Ya udah, Pak, kasih waktu aja biar dia tenang. Mungkin dia juga banyak pikiran kan, mikirin adiknya. Ya udah, gue juga emosi tadi, kakaknya marah, terus kakaknya Debbie marah. Ya udah. Jadi kita sekarang balik kantor dulu aja yuk. Telepon, bentar. Loh, Nay telepon. Halo, Assalamualaikum, Nay. Kenapa? Pelan-pelan ngomongnya. Lo serius? Debbie dipukulin lagi? Serius? Lo yang bener pastiin dulu. Lebam. Mukanya lebam. Yang bener, Nay. Ya udah, tadi gue ketemu sama Sani, tapi Saninya malah marah-marah pergi. Ya udah, gue kesana deh. Terus Dimas mana? Ya pokoknya lo pantau aja di situ, ntar kita kesana. Iya, ya udah. Assalamualaikum. Debbie berantem lagi sama Dimas. Terus Unai di situ ngapain? Misain nggak? Ya sekarang Unai mau misahin tetangga-tetangga, udah misahin juga nggak tetep aja masih nggak berantem. Ya udah gini.
Tadi kakaknya belum jauh kayaknya. Fatia naik mobil coba jemput dia, gue naik motor sama Jerry nanti ke rumahnya Dimas dulu. Yaudah, Ke kosannya Debbie. Ya, yaudah ya. Ntar calling aja ya, kabar-kabaran. Gue ngikut satu kamera, kedua. Ya. Gue nyari dulu Debbie deh, gue nyari dulu Sandi deh. Cari dulu ya, ini cari dulu aja deh. Mbak Sani. Ngapain lagi, Mbak? Ngapain lagi? Mbak, Kenapa lagi, Mbak? Mbak tolong dong Mbak, jangan emosi terus kayak gini. Ada apa lagi? Saya udah capek, Mbak. Udahlah. Mbak, Udah nggak bisa diselesaikan lagi kan, Mbak? Mbak dengerin saya dulu Mbak, saya barusan dapat telepon dari tim saya yang ada di kosannya Debbie. Katanya Debbie berantem lagi sama Dimas, terus sekarang apa mukanya Bukan, Debbie? Mbak. Bener kan? Aku bilang juga apa, Astagfirullahaladzim. Mbak? Mbak, lu masih mau emosi? Sekarang mukanya Debbie sampai lebam-lebam. Ya Allah, Debbie. Udah nih Mbak, sekarang mendingan Mbak ikut saya deh. Saya mau ke kosannya Debbie sekarang. Daripada Mbak harus marah-marah kayak gini. Mobilnya sedang Mbak, ayo ke mobil. Yuk ke mobil. Bukan, Mbak. Mbak lihat sendiri kan? Dimas seperti itu kelakuannya ke adik aku, Mbak, sampai bonyok-bonyok gitu, Mbak. Mbak, sekarang kan kita ini mau ke kosannya Debbie. Ya udah, ntar kita lihat aja dulu di sana. Jangan marah-marah gini Mbak. Mbak, di sini saya tuh mau bantuin Mbak. Saya khawatir, Mbak, gimana rasanya adik. Kalau Mbak punya adik tuh kayak gitu, Mbak, disakitin sama laki-laki saya tuh. Apa ya, Mbak ya? Saya tuh khawatir sama adik saya, Mbak. Saya sayang sama adik saya, makanya saya seperti ini, Mbak. Ya udah Mbak sabar. Lah, Nay telepon lagi. Halo Nay. Ini udah mau ke sana. Kosan Debbie lah. Loh, Debbie pulang ke rumah. Lo lagi ngikutin? Ya udah, gue juga putar balik ini. Ya ntar ketemu di sana aja, Nay. Thank you, Nay. Mas Bas, kita putar balik aja ya, Mas Bas. Kita ke rumahnya Mbak Sani aja. Astagfirullahaladzim, Debbie. Kenapa, Debbie? Kamu kenapa? Kenapa ini? Kenapa merah-merah kayak gini? Ini apaan sih, Mbak? Mau ngapain sih kan nyuruh? Dimas itu udah buat kamu kayak gini, Debbie. Ini bukan salah. Debbie, kamu udah gini-gini. Kamu masih ngebelain. Kamu jangan ngejauhin dia sendiri kayak gini dong, Deb. Kak, ini bukan salah Dimas, Kak. Ini salah Debbie. Ini semuanya karena Dimas marah-marah sama Debbie. Makanya kayak gini. Debbie gak mau kalau pernikahan Debbie dibatalin. Debbie gak mau. Debbie udah ngasih bebas sewa gedung. Pakai duit Debbie sendiri. Astagfirullahaladzim. Kamu rela digini-giniin demi biar Dimas nikah sama kamu. Debbie sayang sama Dimas, Debbie gak mau. Tapi kamu gak sayang sama diri kamu sendiri kalau gini caranya, Deb. Biarin aja, Kak. Dimas mau ngapain aku? Mau pukulin, mau ngapain, terserah. Yang penting pernikahan Debbie gak batal. Debbie yang salah, Kak. Debbie yang salah komunikasi kontennya sama mantan Debbie. Jadi wajar kalau Dimas marah mukulin Debbie. Tapi nggak harus mukul Debbie. Ya Allah, kamu kasihan dong lihat ibu ngeliat kamu kayak gini. Keluarga kamu peduli, tapi kamu nggak peduli sama diri kamu sendiri. Kakak nggak usah ikut campur, Kak, urusan aku. Kakak nggak usah ikut campur. Kakak pergi. Iya. Dep, tapi saya janji bakalan nyelesain masalah ini. Iya. Mbak lihat kan, Mbak?
Udah lihat kan Mbak keadaan adik saya kayak gitu Mbak. Bukannya saya mau nyalain Debbie ataupun Dimas, di sini saya nggak mau memihak, cuman saya kan butuh bukti, Mbak. Udah lah Mbak, pergi lah Mbak. Mbak. Udah pergi Mbak. Pergi Mbak. Iya, oke Mbak Sani, oke, saya pergi. Udah balik lah, ntar gue sekalian ngubungin Mario dulu aja deh. Loh kok tangan gue ungu-ungu, apa biru, kenapa sih? Apa? Lihatin. Lo lihat deh. Udah kehapus. Enggak, makanya gue aneh. Jangan-jangan. Coba dong gue minta minjem kamera dong, review yang tadi. Yang gue minta gambar. Nih, lo lihat kan? Kalau misalnya memar tuh nggak akan kayak gitu, itu rapih banget. Ini makeup. Gue yakin ini makeup. Kalau misalnya emang lebam, pasti ngerasa sakit dong pas dipegang. Lihat, lo lihat nih. Ini biasa aja tuh, kan? Gimana? Itu dia, harusnya kalau misalnya lebam memar itu harusnya ada bengkak-bengkaknya kan? Bisa jadi sih. Ini nggak ada sama sekali. Gue harus kasih tau Mario nih. Amazing loh, Pak. Amazing. Bentar, gue kasih tau Mario deh. Yuk. Lu di mana? Kayaknya kita ditipu deh akhir-akhir ini sama Debbie. Ya udah, ntar gue jelasin, kita ketemu aja dulu ya. Ya udah, gue kesana deh. Itu Mario. Stop, Mas. Mas, ngapain? Ayo, ikut, cepet. Yuk. Aduh. Ya lo mau kemana? Lo tenang dulu, gue cuma pengen ngobrol baik-baik sama lo. Lo aja. Tolong gua. Nih, Tenang dulu. Nih apaan sih? Gue capek ngurusin Lo diem dong. Debbie. Lo capek ngurusin Debbie gimana? Debbie aja bisa terzolimi. Gue juga. Maksud lo tersolimi itu apa sih? Alah, kalian kan semua gak ada ngerti. Lu mending tenang dulu deh, lu mending tenang, tarik nafas. Maksud lu apa? Jelasin dong ke kita biar kita ngerti. Enak dia bisa memari badannya dia sendiri. Bisa kayak gue yang nampar dia, gue yang gebukin dia. Loh, emang lu nggak pernah? Kita lihat tangannya badannya lebam-lebam gitu. Emang bukan dari lo? Dulu gue pernah nampar dia sekali, Mas. Tapi abis itu gue minta maaf sama dia. Karena ibu gue dulu digambar sama bapak gue, Mas. Gak mungkin, Mas, gue mukulin Debbie. Gak mungkin banget. Di depan temennya, di depan mantannya. Gue kayak bantu. Gue cowok, Mas, Mbak. Gak mungkin diperlakukan seperti itu. Kamu kasihan gue tuh dikit, Mas, Mbak. Dia tuh gak pernah menjaga martabat gue, Mbak. Di depan teman-temannya atau mantannya. Gue ini calon suaminya, Mbak. Mas, coba dong. Kalau posisi gue gimana? Harusnya kan kalau ada masalah di hubungan dikomunikasikan kan, Mas? Alah, Mbak, percuma, Mbak. Saya jelasin ke dia selalu menghindar saja. Dia selalu pergi dan dia selingkuh, Mbak. Dan sampai kebablasan. Ini Mas, dari waktu di pemancingan ngomong kebablasan tuh apa sih maksudnya, Mas? Alah, Mbak, gak usah jelasin. Mbak kan tahu dan Mas juga tahu kan apa yang kebablasan dimaksud. Kebablasan? Maksudnya? Udahlah. Ya, Mas. Mbak, sejak gue tahu dia kebablasan, gue pengen ninggalin dia. Tapi gue nggak bisa. Pas gue ninggalin, dia silat-silat badannya dan dia pukulin dia sendiri. Dia ngadu-ngadu sama orang-orang dan dia ngadu sama tetangga. Bisa kayak gue yang mukulin dia, Mbak. Mas, gue pengen bilang putus, gue pengen ninggalin dia. Tapi dia selalu ngancam. Dan dia bilang, dia bakal ngadu sama ibu gue kalau dia hamil gara-gara gue. Gini deh, Mas. Mas coba ikutin kita deh, daripada Mas dituduh-tuduh terus kayak gitu kan. Yuk, mendingan gue hubungin sini aja gimana ya? Gak mungkin, Gini, Mbak. gini, Mas. gini. Gak mungkin, Sandi Gini. pasti gak percaya. Gini Mas, kan di sini kita ingin ngebantu sebenarnya, ingin menyelesaikan masalah kan. Iya, paham, Mas. Lalu kan udah capek kan Iya, sebenarnya. paham. Mas kan lihat sendiri kemarin itu kan, dia ngejar-ngejar gua terus. Tapi dia dorong gua ke pemancingan. Halo, Assalamualaikum.
Mbak Sani, Mbak lagi di mana Mbak? Ya saya ada keperluan buat ketemu sama Mbak. Ya masih perihal permasalahannya Debbie dan Dimas. Ya gini loh Mbak, biar ketemu titik terangnya permasalahan ini, biar Mbak juga tahu jelas sebenarnya tuh kayak gimana. Iya sebentar aja Mbak, kita ketemuan sebentar aja ya Mbak. Oke nanti saya kabarin tempatnya. Assalamualaikum. Udah dikabarin. Dia bilang sih udah jalan sini, dari tadi. Udah jalan sini. Bener-bener. Kalau yang masih jaga emosi ya, jangan rame-rame di sini. Mbak Sani. Mbak Sani. Dimas, Mbak Sani. Mbak kamu Sani. lagi. Adik gue dipukul sama lu, kamu kayak gitu. Mbak tenang dulu deh mendingan. Kita di sini punya bukti lain yang ingin kita tunjukkan sama Mbak Sani. Agak ada bukti-bukti. Ini orang emang. Mbak tenang dulu, kita nggak mungkin manggil Mbak dan Dimas ke seni kalau kita nggak punya bukti. Gak mungkin Mbak, tolong dong kamera satu, gue mau nunjukin gambarnya. Mas Arifin Mas. Coba. Nah ini Mbak, itu make up Mbak. Karena udah kayak gitu ada dia nempel di tangan saya. Gak mungkin, Mbak. Mbak, Gak mungkin. Mbak tenang dulu, coba diperhatikan seksama ini. Coba lihat bener-bener tuh. Mbak sama Mas kalau emang nggak mau nolongin, ya udah nggak kayak gini caranya Mas. Gak mungkin adik saya itu pakai apalah. Mbak gini ya Mbak dengerin saya. Itu semua dipukul sama dia Mas. Mbak dengerin saya. Saya pertamanya juga nggak percaya. Saya pikir Dimas emang ngelakuin itu. Tapi ketika saya ngelihat video yang digambar tadi, ya mau nggak mau saya percaya Mbak itu emang salah. Semua itu cuma make up. Gak mungkin, Mas. Gak mungkin adik saya kayak gitu, Mas. Nah, tapi itu yang sebenarnya Mbak, itu kenyataannya Mbak. Gak mungkin, Mas. Gak mungkin. Mbak Sandi kenal Iwan kan? Iya. Mbak Sandi tahu kan Iwan tangannya patah? Itu perilakunya dari si Debbie, Mbak. Iwan ditabrak dari belakang, Mbak. Karena si Debbie tidak mau diputusin sama oleh Iwan. Sabar dong Mbak. Sabar. Juga sabar dong, kayak begini dong. Gak mungkin adik gua kayak gitu. Gak mungkin. Ya udah ini kalau ngomong di sini kita nggak akan ketemu nih jalan keluarnya. Mending sekarang kita langsung ketemuin Debbie, kita lihat sendiri. Memar-memarnya itu beneran atau enggak? Mbak Sani setuju nggak? Dan biar lebih jelas, lu mau ikut nggak Dimas? Saya gak ikut, Pas. Lu harus ikut. Biar lu bisa ngejelasin juga sama kakaknya. Biar nama lu juga bersih di sini. Oke, gue sekarang mau ikut kalian. Ayo, Mas. Yaudah, yuk, udah yuk. Debbie! Kamu ternyata bohong, Debbie ya sama ini sama kakak. Aku udah bikin malu. Ibu! Debbie, kamu lihat nih kamu. Kamu udah bohongin kakak. Aku gak bohong. Oh, lihat apa sih ini, Bu? Ibu lihat merah-merahnya, Bu. Merah-merahnya itu pura-pura, Bu. Tapi apa ini bisa hilang? Kamu harus tanggung jawab. tenang Siapa yang anak saya? Tapi dia sendiri. Tapi apa pacaran sama kamu? Dia selalu lebam. Bu, Ibu coba lihat Bu, lebamnya itu tuh bohongan Bu. Dia apaan itu? Dia yang salah. Aku sayang sama Diva. Tapi kenapa kamu lakuin ini semua, Debbie? Ini bikin malu. Aku minta maaf. Maaf aja kamu harus sadar. Sama ini kakak sudah marah-marah sama Dimas kayak apa, Debbie? Enggak. Debbie sayang. Apa alasan kamu kayak gini? Debbie nggak mau kalau Dimas itu batalin pernikahan Debbie. Debbie nggak mau.
bakal maafin lo. Tapi ingat, gue nggak akan nikahin lo. Udah, kasih jalan aja, biarin. Ibu maafin Devi, Ibu. Kenapa kamu melakukan ini, nak? Devi yang salah, Devi hilang, Bu. Ya ampun, Devi. Maafin Devi, Bu. Saya sama Dimas, Devi gak mau ditinggalin Dimas, Bu. Ya ibu ngerti, nak. Tapi kamu nggak boleh berbohong, nak. Padahal ibu selalu menyangka Dimas yang berbuat ini, nak. Devi hilang, Bu. Ibu maafin. Maafin Devi, Kak. Maafin Devi. Kamu lakuin ini. Devi udah hilang, Kak. Maafin Devi. Jadi seenggaknya kamu udah tahu kalau ini tuh salah. Banyak orang yang dirugikan kalau kamu kayak gitu terus. Iya, Kak. Devi yang salah, Devi yang hilang. Devi nggak mau ngulangin lagi. Ya udah, Mbak. Udah, Mas. Tenangin adik saya dulu ya, Mbak ya. Ya, Mas ya. Makasih banget ya, Mbak. Makasih ya, Mas ya atas bantuannya. Maaf banget ya, Mbak. Zim, ini menurut gua agak aneh sih. Maksudnya, lu menyakiti diri lu sendiri. Lu pukulin, lu sayat-sayat diri sendiri, cuman biar apa tujuannya? Biar orang lain peduli sama lu, biar orang lain nggak pergi dari lu. Menurut gue tuh malah gimana ya, ngeliat orang tuh jadi ilfil kan? Malah Bukannya menimbulkan rasa simpati, justru orang malah jadi ya banyak yang dirugiin kan Arya. ya alhamdulillah. Tapi udah kebukti kan, ternyata selama ini Debbie cuman bohong aja kan. Dia melakukan segala cara agar orang-orang di sekitarnya peduli sama dia, mau dengerin omongan dia dan juga Simpati sama simpati dia. sama dia. Ya semoga ini bisa menjadi pelajaran kita semua yang di sini. Yang namanya dalam hubungan itu harus ada kejujuran, bukannya bohong, bukannya hanya ingin mendapatkan simpati atau perhatian. Itu salah. Bukan seperti itu caranya, karena itu dosa. Alangkah baiknya jika suatu pernikahan itu didasari dengan rasa kasih sayang dan juga kejujuran dan tanpa ada rekayasa. Seperti yang dialami Mbak Devi tadi sama Dimas. Kalau begitu saya Mario Wirix. Saya Fatih Ginanjarsari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.